Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'til batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ketetapan Alkitab dan dia tidak mengadakan kesalahan di dalamnya. Alkitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau Allah, Maha penggerak Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keimanan, keislaman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hidup ini terkadang kita suka menggelapkan jiwa kita sendiri, atau bahasanya Al-Quran itu kadang dolim linafsih, mendolimi diri sendiri. Jadi dolim itu dolama yatlimu dulman. Ya, nanti kita masih meniti ke dalam diri dalam tema, tapi topiknya nanti bisa disesuaikan dengan sahabat atau bapak ibu semua untuk menyimpulkan. Ya, sekali lagi bahwa dalam hidup ini terkadang kita itu suka mendolimi diri sendiri. Ya, kalau ada istilahnya itu juga paradoks kehidupan. Karena tidak ada keseimbangan makanan jasmani, makanan pikiran, dan makanan jiwa. Ketika perasaan kita ini galau, ya, seolah-olah ya carut marut suasana batin karena terbawa perasaan yang merasa tersakiti dari orang sekitar kita atau orang lain, padahal itu sebetulnya hanya pikiran kita sendiri, dan orang lain atau orang di sekitar itu barangkali ya tidak ada niatan untuk menyakiti ataupun membuat kecewa, karena memang ya tidak melibatkan kekecewaan pada orang lain sebenarnya. Dan hidup ini tak ada masalah yang besar jika kita ini tidak mendramatisir yang masalah yang kecil-kecil atau sepele. Kalau yang kecil, ya masalah kecil kemudian kita mendramatisir menjadi besar, ya, ini kan akan jadi masalah juga. Maka kita harus mengetahui masalah itu harus kita istilahnya kita grafik ini sebetulnya besar atau kecil. Seperti kalau saya gambarkan masalah itu garam, kemudian pikiran kita itu tempat air. Kalau garam ini dimasukkan di gelas ya sangat asin, tapi garam ini kalau kita masukkan ke kolam renang ini sudah nggak asin lagi. Kita memperluas pikiran kan begitu. Jadi harus terlatih untuk menghadapi dan sekaligus itu mendewasakan cara berpikir kita. Dan itu juga untuk meningkatkan spiritual kita. Kalau kita suka menyalahkan orang lain, ya, kemudian kita menghakimi orang lain, itu kan hanya akan memperlihatkan betapa kita sebenarnya ini tidak memiliki kemampuan untuk memanage masalah diri sendiri. Belum selesai dengan diri kita sendiri. Ya, kita tidak boleh
lari dari sesuatu masalah. Itu harus kita terima, sebab hidup kita ini ya di alam nyata, bukan di alam batin. Jadi kita harus belajar menerima dan memahami perilaku orang di sekitar kita, baik itu di pekerjaan, ya, di rumah, di tetangga, masyarakat, dan lain sebagainya. Itu nanti akan memupuk rasa empati, rasa peduli, ya, rasa kebersamaan, ya, kepada orang lain, walaupun ada perbedaan, sehingga akan mendapatkan diri kita ini menjadi orang yang arif. Ya, kita tidak boleh mudah menghakimi orang lain, memvonis seseorang, ya, karena tidak sesuai dengan kemauan kita atau pemahaman kita. Ya, kita harus ingat tidak boleh merendahkan orang lain, karena ini kita ini dari nafsin wahidah, juga dari umatan wahidah, umat yang satu. Dan iman itu harus kita pelihara, ya. Sebenarnya kalau ada istilah iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, itu ya silahkan saja. Tapi kalau di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Fatah, ya, surat pembukaan itu, surat ke-48, ayat 4 itu dijelaskan, huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ya. Jadi orang mukmin ini sudah diberi ketenangan oleh Allah fi qulubil mu'minin, dalam kolbunya. Liyasdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanannya bersama keimanan mereka yang sudah ada tadi. Jadi kalau kita, ya, mau meniti ke dalam diri, mau mengenal Allah, mau belajar ayat-ayatnya, ya, itu Allah akan menambah keimanan di dalam kalbu kita. Iman yang sudah ada itu ditambahi. Ya. Ini ayatnya begitu. Karena apa, ya? Karena ya konsisten, istiqomah, ya, komitmen dalam belajar pada ayat-ayat Allah, sehingga akan mendapatkan petunjuk, ya, karena rutin dilakukan, ya, sehingga Allah itu ya memberikan, ya, apa itu, banding dengan yang mereka, orang-orang yang ingin mendapatkan keimanan. Jadi kalau saya istilahkan itu berbanding lurus lah. Jadi berbanding lurus antara istilahnya kita berjuangnya dengan amwal wal anfus. Karena apa? Karena yang namanya bahagia yang berujung berkah itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Bahagia yang berujung berkah itu harus berjuang keras dengan anwal dan anfus, dengan ya mungkin juga harta kita, ya, termasuk kita apa itu memberikan pulsa ataupun data kepada nomor kita sendiri-sendiri untuk mengakses ilmu. Itu juga namanya bil amwal dan anfus, diri kita, waktu kita, tenaga kita, ya. Ini kan dijadikan sebagai modal untuk menambah keimanan. Jadi kalau dalam hidup ini segala sesuatu itu hanya ingin didapatkan secara gratis, itu sudah perilaku yang tidak adil pada diri sendiri, dan itu juga menyalahi hukum alam. Maka di ayat Al-Quran itu kan banyak sekali, ya, orang yang tidak percaya kepada negeri akhirat itu kan memandang indah kehidupan yang dekat ini. Jadi orang-orang yang ingin dianggap baik, ya, itu sebetulnya hanya menginginkan keduniaan. Kalau kita sudah tidak tersentuh dualitas, kita mau memerdekakan diri kita ini, ya, sudah mengenal diri, sudah mengenal Allah, sehingga kita ini tidak tersentuh oleh situasi yang ada di luar. Kita di dalam sudah kuat,
sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, wajibnya berbagi ya. Kalau kita melihat orang-orang yang sudah bercahaya itu kan penilaiannya selalu baik, tidak pernah menjas, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menghakimi orang lain ya, tidak pernah menilai buruk pada sesuatu walaupun sesuatu itu memang kelihatannya buruk. Jadi hanya yang beriman ya, itulah yang akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kalau ada istilah iman bertambah dan berkurang, yaitu karena hanya mengaku beriman. Kalau orang yang hanya mengaku beriman itu ya bisa naik turun kan begitu. Ayatnya kan ada kemarin yang tempo hari kita bahas dalam Al-Qur'an itu, wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Ya, ada sebagian manusia yang berkata aku beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, padahal mereka itu tidak beriman, tetapi mereka tidak menyadari kan begitu. Nah, maka kemarin saya gambarkan, kalau kita ini sudah menjadi bulan purnama, itu bisa mencerahkan ya bumi spiritual kita, bumi rohani kita. Tapi kalau gerhana ya, itu yang buminya menjadi gelap, akhirnya ya sampah-sampah kehidupan ini akan hadir. Nah, oleh karena itu kalau kita ambil contoh ya, kalau orang yang ilmu alam ini tentang batu ya, batu itu kalau ditaruh di air itu ada yang tenggelam, ada yang tidak. Dan itu kalau saya analogikan, air itu air kehidupan, ma'ul haya, dan batu itu adalah beban hidup atau masalah. Jadi kalau suatu bejana itu tidak ada airnya, ya batu itu langsung tenggelam, langsung ke dasar. Tapi kalau ada air, ya itu batu ini tidak dasar, kadang mengapung, kadang di tengah. Bahkan kalau batunya itu sudah ringan, itu bisa terapung. Nah, itulah gambaran-gambaran kalau kita mau belajar daripada alam di sekitar kita. Dan dalam mendapatkan ilmu yang mencerahkan itu kan juga transaksional. Supaya bisa jadi berkah, ya kita memang harus berinvestasi. Kadang karena kita ini tidak adil dengan diri sendiri ya, tubuh, pikiran, jiwa itu kan harusnya seimbang. Seimbang makanannya, seimbang gizinya, seimbang nutrisinya ya. Kadang tubuh ini dikasih makanan yang lezat-lezat, kemudian pikiran ini seharusnya dikasih informasi yang positif, tapi yang dibuka konten-konten yang negatif. Kemudian jiwa ini sebenarnya mendapatkan pencerahan dengan kita meluangkan waktu, meluangkan pikiran, ya. Tapi jiwa kita ini malah menjadi redup, tidak dipelihara, tidak mencari pencerahan. Ya, kalaupun kita melihat TV hanya lihat yang masalah-masalah sinetron, bola dan lain sebagainya, sehingga kita tidak dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pencerahan jiwa kita. Sehingga kalau tubuh, pikiran dan jiwa ini tidak seimbang dan akan menjadi oleng ya, akhirnya juga diri kita ini ada dampak yang tidak baik karena belum selesai dengan diri kita sendiri-sendiri. Nah, kadang kita ini kan ingin ilmu ya, tapi sejak awal pengen yang gratisan misalnya, nggak mau invest, ya akhirnya juga kurang berkah karena tidak ada dari dalam. Kalau telur itu ada pecah dari dalam, itu akan mendapatkan kehidupan. Tapi kalau telur itu dipecah dari luar, itu ya akan hilanglah kehidupan itu. Termasuk diri kita ini, kalau kita mau meluangkan waktu ya. Minimal kan kalau kita dalam kajian, dalam
apa itu taklim, itu kan minimal itu invest alat tulis dan waktu juga tenaga. Maka dalam surat Qomar ya, ayat 53 itu kan yang besar maupun yang kecil itu tertulis. Kalau tertulis, ya kita insya Allah akan mendapatkan berkah juga dari tulisan kita sendiri, kan itu untuk kita sendiri. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dalam hal Allah memberikan peluang kepada kita yang masih hidup ini, dan kalau orang yang sudah meninggal itu janjinya kalau saya bisa dikembalikan ke dunia lagi, saya akan bersedekah, kan begitu ya. Nanti bisa dilihat di surat 64 itu. Oh, ternyata begitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan kita semua ini antara makanan, nutrisi, jasmani, pikiran, dan jiwa ini bisa seimbang. Ya, bisa seimbang sehingga kita ini bisa bahagia dalam kehidupan ini karena ada keberkahan, berkah rezeki, termasuk berkah ilmu dan berkah kehidupan. Dan yang membuat seseorang bahagia itu juga kadang kita diberikan kesedihan dulu, yang mana kesedihan itu akan mengganggu kehidupan kita. Karena bahkan kebahagiaan itu seperti cinta dan kebaikan, akan terus bertambah dan kadang juga naik turun. Oleh karena itu, supaya kita bisa membedakan antara orang yang mengaku beriman dan orang yang sungguh-sungguh beriman, itu adalah diri kita masing-masing. Kalau kita sudah seperti yang Allah sebutkan dalam surah 48 ayat 4, di mana Allah akan menambah keimanan, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan menambah keimanan setelah ada keimanan yang itu. Bersama iman itu, maksudnya iman yang sudah ada itu akan mendapatkan. Semoga Allah memimpin kita di garis hukumnya dan semoga kita mendapat cahaya darinya. Demikian malam ini, nasru minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.